sebagai pelengkap. Dari kalimat ini bisa dipastikan menjadi adiknya dibuatkan anak gaul pesta. Adiknya sebagai subjek dibuatkan sebagai predikat, anak sebagai objek, gaul pesta tetap sebagai pelengkap. Kemudian adalah kategori sintaksis. Kategori sintaksis ini adalah tipe atau jenis atau gabungan kata dari fungsi sintaksis yang telah aku jelaskan tadi. Contohnya seperti aku benci kamu. Aku ini berfungsi sebagai predikat berkategori pronomina. Adapun jenis dari kategori sintaksis ini yaitu yang pertama kata benda nomina, kedua kata kerja verba, kata sifat adjektiva, kata bilangan atau numeralia, kata depan preposisi, kata penghubung konjungsi, kata ganti orang pronomina, kata verbia atau kata yang mendampingi kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Yang kesembilan adalah frasa atau gabungan dua kata atau lebih. Adapun contohnya yaitu sapi itu besar sekali. Sapi itu berfungsi sebagai subjek berkategori nomina. Besar sekali itu berfungsi sebagai predikat berkategori adjektiva. Baik, dari materi fungsi dan kategori ini apakah kalian sudah mengerti? Baiklah. Kemudian saya akan melanjutkan ke materi yang kedua yaitu tentang frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih. Namun tidak semua gabungan dua kata ini berarti frasa karena syarat minimal dari kalimat dan klausa ini adalah subjek dan predikat. Contohnya seperti adik tertidur. Kalimat ini bukanlah sebagai frasa karena adik sebagai subjek, tertidur sebagai predikat. Contoh yang benar dari frasa ini adalah adik yang lucu sedang tertidur di kamar. Adik yang lucu ini sebagai frasa pertama, sedang tertidur frasa kedua, di kamar sebagai frasa ketiga. Kemudian adapun jenis-jenis frasa ini memiliki tiga jenis, yaitu yang pertama frasa berdasarkan hubungan kedua unsurnya, yang kedua berdasarkan keutuhan sebagai frasa, dan ketiga berdasarkan makna. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis frasa berdasarkan hubungan kedua unsurnya. Yang pertama frasa koordinatif adalah frasa yang kedua unsurnya sederajat. Contohnya seperti Bapak Ibu silakan berdiri. Dalam kalimat ini frasanya adalah Bapak Ibu. Dan kemudian frasa kedua adalah subordinatif, adalah frasa yang kedua unsurnya tidak sederajat namun memiliki inti penjelas atau diterangkan dan menerangkan. Contohnya seperti Ibu mencuci gelas kotor. Frasa yang di sini adalah gelas kotor. Kemudian jenis frasa yang kedua adalah berdasarkan keutuhan sebagai frasa. Yang pertama frasa eksosentris adalah frasa yang kedua unsurnya setara atau saling berdekatan sehingga tidak dapat dihilangkan. Contohnya seperti Ibu berjualan di pasar. Jika kata di atau pasar dihilangkan
Dan kemudian adalah frasa idiomatis. Frasa idiomatis ini adalah frasa yang maknanya sulit ditebak atau benar-benar berbeda dari kata pembentuknya. Contohnya seperti ayah setiap hari banting tulang untuk menafkahi keluarganya. Dalam kalimat ini frasanya adalah banting tulang.